Kita buka terlebih dahulu Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Ayat ini tiba-tiba muncul gitu ya. Jadi tadi nggak sempat disampaikan ke Espro gitu ya. Roma 8 ayat ke-37. Sebagai firman Tuhan pembuka. Ya sudah menemukan katakan puji Tuhan. Belum semua. Roma 8 ayat yang ke-37. Ya sudah menemukan katakan haleluya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi di dalam semuanya itu. Katakan semuanya itu. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan amin. Di dalam segala sesuatu firman Tuhan katakan. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam segala keadaan Tuhan mau kita ini lebih dari pemenang. Di dalam segala keadaan, semua keadaan. Entah bagi kita itu keadaan yang kurang baik gitu ya. Keadaan yang baik di dalam segala keadaan. Semuanya itu Tuhan mau kita hidup di dalam kemenangan. Bahkan Tuhan mau kita hidup lebih dari pemenang. Dan saya percaya bahwa kemenangan kita datang dari Tuhan. Kemenangan kita bukan karena kita ini hebat. Bukan karena kita ini pandai. Bukan karena kita ini mampu. Tapi firman Tuhan jelas oleh Dia yang mengasihi kita. Kita menang karena Tuhan mengasihi kita. Jadi ide untuk hidup di dalam kemenangan. Hidup lebih dari pemenang. Itu bukan lahir dari manusia. Itu lahir dari Allah. Itu idenya Tuhan. Itu inisiatif Tuhan. Membuat kita hidup di dalam kemenangan-kemenangan. Makanya di dalam Efesus 6 gitu ya. Paulus pernah tuliskan tentang perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan beri untuk kita bisa menang. Kalau bisa pernah membaca firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat ke-10 sampai ayat ke-18. Perlengkapan-perlengkapan senjata Allah. Dan ketika saya dapatkan firman Tuhan ini dan saya merenungkan, saya mendapatkan banyak sudut pandang yang dituliskan oleh Paulus. Dan ini sangat berguna bagi setiap kita untuk kita bisa hidup di dalam kemenangan-kemenangan. Kita buka Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-10 sampai ayat yang ke-18 bagian yang A. Yang sudah menemukan firman Tuhannya bisa katakan amin. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Paulus di dalam teladannya sebagai pemimpin jemaat di Efesus pada waktu itu mengeluarkan sebuah pesan kepada murid-muridnya. Sebuah pesan yang ditulis bahwa di akhir nanti bahwa akan datang masa-masa sulit. Akan datang masa-masa di mana mereka akan mengalami persoalan. Mereka akan mengalami tantangan. Mereka akan jatuh di dalam pencobaan juga. Sebagai seorang pemimpin, Paulus ini mengingatkan buat orang-orang yang dimuridkan pada waktu itu jemaat di Efesus. Bahwa akan ada masa-masa di mana engkau akan mengalami cobaan. Engkau akan mengalami tantangan. Bahwa lawannya yaitu iblis akan dengan sekuat tenaga gitu ya. Akan melakukan berbagai upaya untuk menghentikan, menghambat, bahkan menghancurkan
kemajuan atau progres dari anak-anak Tuhan dalam mencapai janji-janji Allah. Iblis akan berusaha semaksimal mungkin menjatuhkan Anda. Iblis akan berusaha semaksimal mungkin supaya Anda tidak sampai kepada janji-janji Allah yang begitu luar biasa. Paulus mengingatkan pada murid-muridnya. Dan hari ini Paulus juga ingatkan juga buat setiap kita. Karena kita pun juga murid-murid Kristus. Bahwa akan ada masa di mana kita akan mengalami yang namanya tantangan. Kita akan mengalami pencobaan. Karena apa? Karena iblis tidak pernah tinggal diam. Sekalipun hari ini kita mungkin gak ada masalah, tapi iblis itu sedang menanti-nantikan dan berusaha untuk menjatuhkan hidup Anda. Tetapi sekalipun akan datang masa-masa sulit gitu ya, Paulus tidak pernah tenggelam di dalam persoalan atau meratapi hal-hal yang akan dihadapi tantangan tersebut. Tapi justru membawa jemaat Efesus ini untuk bergerak maju melakukan sesuatu. Karena apa? Karena hidupmu dan hidupku sudah ditentukan lebih dari pemenang. Jadi kalau kita mengalami pencobaan, kita mengalami persoalan, bangkit. Karena apa? Karena kekalahan itu bukan panggilan kita. Tapi lebih dari pemenang. Itu firman Tuhan. Itu inisiatif Tuhan buat setiap kita. Dan sebagai pemimpin gitu ya, Paulus mengajarkan kepada jemaat Efesus sebuah kunci gitu ya. Sebuah clue gitu ya untuk bisa melawan hal-hal tersebut yang iblis sedang rancangkan. Jemaat Efesus diingatkan untuk tidak melawan sendirian atau dengan kekuatan manusia. Tapi mengingatkan mereka bahwa hanya Tuhan yang mampu atau yang dapat mengalahkan persoalan-persoalan yang dirancangkan iblis di dalam hidupmu. Hanya Tuhan yang mampu mengalahkan segala sesuatu yang iblis rancangkan. Dan firman Tuhan di dalam Efesus 6 tadi digambarkan bahwa Paulus menggambarkan peran dan fungsi Tuhan sebagai pelindung. Digambarkan sebagai pembela, pembebas, penyedia, pemandu. Tuhan digambarkan sebagai El Gibor, Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Tuhan juga digambarkan sebagai Jehovah Nisi, panji kemenangan. Di mana membawa hidup kita selalu berada dalam kemenangan. Juga Jehovah Jireh, Allah penyedia, Jehovah Rohi, Tuhan gembalaku. Artinya dia jadi pemandu hidup kita. Paulus digambarkan peran dan fungsi Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kita ini hidup di dalam kemenangan-kemenangan. Tuhan menyediakan perlengkapan-perlengkapan untuk kita bisa menang melawan segala sesuatu yang iblis rancangkan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam firman Tuhan ini Paulus mengajak setiap kita untuk mengenal fasilitas-fasilitas perlengkapan senjata Allah untuk kita bisa berdiri dan menang di dalam penyertaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa yang Paulus coba ajarkan kepada kita di dalam firman Tuhan ini? Ayat 10 dan 11. Firman Tuhan katakan, dan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Katakan kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Dan ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang pertama, apa yang Paulus ini coba ajarkan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan di dalam Efesus 6 ini adalah strategi dasar untuk kita menang. Ini loh strategi dasar untuk kita menang. Seringkali kita baca firman Tuhan ini perlengkapan senjata Allah. Kita tahu apa itu ketopong keselamatan. Pedang roh kita tahu. Baju jirah kita tahu. Semuanya kita tahu. Tapi pernahkah kita bertanya gimana cara menggunakan segala sesuatunya itu? Sudut pandang Paulus ketika dia menulis surat ini. Paulus sudah mengalaminya. Paulus sudah menang atas segala sesuatu. Makanya dia kasih clue-nya kepada kita. Dan di ayat 10-11 ini adalah sebuah strategi dasar untuk menang. Paulus ajarkan sebuah strategi untuk kita bisa menang dari dalam persoalan. Tidak sekedar mengalir menghadapi persoalan. Paulus tahu bahwa persoalan datang gak pernah tebang pilih. Mau hamba Tuhan kayak orang hebat, orang pandai, siapapun. Tidak datang tebang pilih. Bahkan
dia datang gak diundang. Betul gak? Siapa ada yang undang masalah? Gak ada. Datang sendiri. Persoalan itu datang-datang sendiri. Kita gak usah undang. Pulangnya juga gak diantar. Datang sendiri. Makanya Paulus kasih strategi dasar, strategi untuk kita bisa menang. Jelas dikatakan bahwa di dalam segala keadaan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini strategi dasar pertama yang Paulus catat. Kalau engkau mau menang, ini dasarnya, ini benteng pertahanan. Yaitu kamu harus kuat di dalam Tuhan. Kita gak boleh bimbang. Kita gak boleh bimbang. Ketika hadapi sesuatu justru jangan Tuhan yang ditinggalkan. Justru kita harus semakin strong sama Tuhan. Semakin kuat di dalam Tuhan. Persoalannya besar justru semakin kuat. Karena apa? Karena ini kode dari Paulus. Dia katakan hendaklah kamu kuat. Di dalam Tuhan. Di dalam segala keadaan hendaklah kamu kuat. Kuat di dalam Tuhan itu artinya bahwa kekuatan kita nggak pernah lahir dari diri sendiri. Ketika Paulus itu tulis ini gitu ya. Kita tahu bahwa Paulus itu punya ability, punya kemampuan. Dia punya knowledge. Dia punya money. Dia punya privilege. Tapi itu enggak ditulis di sini bahwa kalau kamu menang, kamu harus punya ability. Kamu harus punya knowledge. Kamu harus punya money. Kamu harus punya privilege. Supaya kamu bisa menang. Enggak. Tapi dia tulis, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dia punya kemampuan. Secara manusia dia punya kemampuan. Secara nulis, oh dia ini orang pandai, Paulus ini orang pandai. Dia langsung berada menjadi anak didiknya Gamaliel. Guru yang hebat pada waktu itu. Bukan main-main, dia secara knowledge, secara ability, kemampuan punya semuanya. Money, punya dia pengusaha tenda. Dia punya uang. Secara privilege, dia warga negara Rom. Darah biru pada waktu itu. Dia punya semuanya. Tapi gak ditulis sama Paulus bahwa kalau kamu mau menang hidupmu lawan iblis, kamu harus pakai uangmu. Kalau kamu mau menang, kamu harus pakai hikmatmu, kepandaianmu, pakai knowledge-mu. Kalau kamu gak punya pengetahuan, kamu gak bisa menang. Paulus gak tulis itu. Paulus tulis jelas, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ability, knowledge, money, privilege itu semua Paulus punya. Tapi Paulus tahu ketika dia tulis itu, aku gak bisa menang dengan itu semua. Aku hanya bisa menang dengan kuat di dalam Tuhan. Paulus sadar itu bukan kekuatan untuk bisa menang. Hanya Tuhanlah kekuatan. Makanya ketika dia dianiaya, di penjara, ngalami sesuatu persoalan di dalam kehidupannya, dia semakin kuat di dalam Tuhan. Imannya gak bimbang. Dia gak ragu-ragu. Semakin kuat. Bahwa Allahku akan menyediakan segala sesuatu yang kuperlukan. Halo, amin. Dan firman Tuhan meminta kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah di ayat 11. Kenakanlah seluruh, katakan seluruh. Perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah ternyata gak boleh dipakai cuma salah satu. Tapi kita harus pakai semuanya. Seringkali kita cuma punya iman tapi gak punya yang lain. Tapi Paulus jelaskan, kenakanlah, pakaikanlah seluruh, semua perlengkapan senjata Allah. Karena Tuhan gak mau sekedar kita menjadi kuat head to head lawan persoalan. Tapi Tuhan juga mau agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat dari si jahat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau cuman kuat strong, nggak bisa. Contoh Alkitabnya siapa? Simpson. He's very strong. Bukan cuma 6 pack. 8 pack mungkin. Atau kita. 1 big pack.
kuat. Tapi apa? Enggak berdaya lawan tipu muslihat dari Delila. Makanya Paulus bilang kuat aja gak cukup. Kamu harus pakai seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu bisa bertahan lawan tipu muslihat. Kita punya iman, tapi bisa diperdaya, ya sama aja. Di satu sisi kita kuat, kita pakai misalnya ketopong, tapi kita nggak pernah pakai perisainya dan tidak punya pedang, kita jadi bulan-bulanan. Kalau hari ini kita sedang menghadapi tantangan di dalam segala aspek kehidupan kita, Paulus ingatkan ini dasarnya. Kuat di dalam Tuhan dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Entah itu di dalam pernikahanmu, entah itu di dalam pekerjaanmu, persoalan Anda yang mungkin hari ini sedang goncang, banyak hal lain yang mungkin hari ini terjadi, saya nggak bisa deteksi. Tapi strategi dasarnya semua sama. Kuat di dalam Tuhan dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tetap kuat dan gunakan semua perlengkapan senjata Allah. Karena Tuhan mau Anda menang di dalam semua area kehidupan Anda. Katakan amin. Lalu yang kedua, apa yang Paulus ajarkan? Ayat ke-12, perhatikan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Lihat, Paulus itu pandai sekali kalau kasih kita clue untuk kita hidup menang. Hidup di dalam kemenangan. Yang kedua, apa sih yang Paulus sedang ajarkan adalah sebuah pengetahuan tentang siapa yang engkau hadapi. Siapa lawan kita. Dituliskan bahwa perjuangan kita, perjuangan Anda dan saya bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dikasih tahu ini loh musuhmu. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara, lawan apa yang paling berat? Siapa yang bilang lawan yang paling besar? Angkat tangannya. Saya bersyukur loh Anda gak pernah takut dengan siapa lawan Anda. Karena Anda gak ada yang ditakutin. Semua saya berani Pak. Kayak gitu ya. Menurut Bapak saya siapa lawan yang paling ditakuti? Kalau mungkin kita berbicara tentang Pak lawan yang besar. Goliat raksasa di dalam hidup kita. Raksasa semakin besar. Semakin kalau kita tembak atau kita pukul. Gak akan pernah meleset. Karena dia besar. Kelihatan. Masalah yang lawan yang paling berat gitu ya. Bukan yang badannya besar. Daud dan Goliat, Daud tahu bahwa ini besar badannya. Jadi ketika aku lempar batu, gak akan meleset. Gampang, mata bisa melihat. Tapi lawan yang paling berat dan menjengkelkan adalah lawan yang gak kelihatan. Itu yang paling berat dan paling menjengkelkan. Anda akan perlu, mana ya orangnya? Nggak kelihatan. Ya kan paling jengkel musuh dalam selimut, betul nggak? Anda nggak kelihatan kan orangnya? Dia sembunyi di bawah selimut. Tapi tiba-tiba mematikan Anda. Makanya Paulus kasih kalau di awal bahwa yang kau hadapi bukan yang kelihatan. Tapi yang nggak kelihatan. Kalau lawannya kelihatan, kita bisa pukul. Tapi kalau nggak kelihatan, kita mau lawan pakai apa? Nggak kelihatan lawannya. Asal tembak, asal pukul. Makanya di surat yang lain, Paulus juga berkata, sebab itu aku nggak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Tetapi aku melatih tubuhku, menguasai seluruhnya supaya aku memberitakan Injil kepada semua orang. Jangan sendiri aku ditolak. Nggak asal-asalan, dia tahu yang dihadapi ini nggak kelihatan musuhnya. Bukan darah dan daging, tapi pemerintah penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat. Lawan Anda iblis, Bapak Saudara. Lawan Anda iblis. Yang sedang menanti-nanti seperti singa yang mengaum-ngaum.
Artinya kekuatan yang kita punya hari ini yang lahir. Gak bisa kita kalahkan iblis. Hikmat dunia hanya bisa dikalahkan dengan hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Kalau cuma kepandaian, knowledge, kita gak pernah bisa menang. Kalau cuma uang, your ability, your privilege, gak akan pernah bisa menang. Karena apa? Karena lawanmu gak kelihatan. Lawan kita itu pintar sekali sembunyi di bawah selimut. Dia mencuri, sedikit demi sedikit, dia membunuh dan membinasakan. Gak kerasa. Gak kerasa tiba-tiba kenapa kok aku jauh sekali dari Tuhan ya. Dibawa geser. Itu lawan kita. Paulus sedang ajarkan kita ini gak sedang melawan sesuatu yang kelihatan tapi yang gak kelihatan. Kalau kita sedang melawan sesuatu yang gak kelihatan, maka di dalam segala sesuatu menangkan dahulu alam rohaninya. Kalau di alam rohani engkau menang, alam jasmani akan menang. Alam rohaninya kedodoran. Bapak Ibu saya mau katakan setiap hari engkau sedang berada di dalam peperangan rohani. Setiap hari. Engkau sedang berada di dalam peperangan rohani. Istri di rumah, engkau harus peperangan rohani buat suamimu. Suami di kantor, engkau harus peperangan rohani. Untuk istri dan anak-anakmu. Kita selalu di dalam peperangan rohani. Makanya orang yang gak pernah berdoa, dia akan kedodoran. Menangkan rohaninya dulu. Karena ketika engkau memenangkan yang rohani, engkau sedang mengalahkan yang gak kelihatan itu. Kalau yang gak kelihatan kita kalahkan, apalagi yang kelihatan. Katakan amin. Katakan amin. Lalu yang ketiga apa sih yang Paulus sedang ajarkan? Ayat ke-13. Sebab itu ambillah, katakan ambillah. Seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Lihat. Tuhan mau kita ini melawan. Dan bukan hanya kita melawan lalu tergeletak mati. Tapi Tuhan juga mau kita melawan. Dan setelah semuanya selesai kita tetap tegap berdiri. Ketika kita menyelesaikan segala sesuatu. Kalau kita melawan tapi sama-sama mati, ya sudah. Draw. Tuhan mau kita berdiri juga. Ketika kita mengalahkan, kita tetap menang. Itu Tuhan mau. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Apa sih yang Paulus ini sedang ajarkan di dalam kehidupan kita? Bahwa sumber daya yang kita butuhkan sudah ada. Sebab firman Tuhan dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya perlengkapan senjata Allah sudah ada di dalam hidupmu. Sudah ada itu, ambillah. Paulus sedang ajarkan tentang sumber daya yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sumber dayanya, berikat pinggangkan kebenaran. Yang pertama, itu sumber daya yang harus kita punya every day. Ikat pinggang kebenaran, artinya kebenaran kita gak boleh kedodoran setiap hari. Kebenaran kita gak boleh kedodoran. Integritas kita gak boleh kedodoran. Dan firman Tuhan juga katakan, selain daripada ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan. Artinya keadilan harus ada di dalam seluruh kehidup kita. Berlakulah adil. Tanpa sadar ketika kita ini terus hidup di dalam kebenaran, terus berlaku adil, kita ini sudah pakai
ikat pinggang kebenaran, dan baju sirah itu sudah dipakai. Jadi iblis itu mau serang kita, kita sudah punya sapu dan baju sirahnya. Tanpa sadar. Makanya apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan jasmani kita, tanpa sadar di alam rohani itulah baju sirah kita. Ikat pinggang kebenaran. Ketika engkau terus hidup di dalam kebenaran, hatimu terus benar sekalipun ada proses hatimu terus benar. Engkau sudah pakai ikat pinggang kebenaran di dalam hidupmu. Engkau berlaku adil. Pegang teguh keadilan. Tanpa sadar di dalam alam rohani gitu ya. Anda sedang pakai baju sirah itu. Untuk melindungi Anda juga. Lalu berikutnya, kasut kerelaan untuk beritakan Injil. Makanya saya tahu gini loh, ketika Anda diminta, sebentar lagi kita CG Fund, September, semua orang menjangkau, beritakan Injil. Ketika Anda beritakan Injil, Anda sedang pakai kasut kerelaan tanpa sadar. Semua ingat ya, bahwa Tuhan mau kita pakai semua perlengkapan senjata Allah. Bukan sebagian. Aku gak mau kasutnya. Aku cuma mau ambil ketopong sama baju sirah. Gak bisa, satu paket. Satu paket. Kasut kerelaan beritakan Injil. Artinya kita harus tetap tulus, jangan hitung-hitungan di dalam beritakan Injil serta menggembalakan umat Tuhan di dalam CG. Bayar harganya. Bayar harganya. Pemimpin-pemimpin rohani, CGL, Coach, TL, semua ketua departemen. Anda sedang pakai kasut kerelaan di dalam hidupmu ketika engkau gembalakan mereka dengan tulus. Tanpa sadar di alam rohani engkau sedang pakai sepatunya. Pak, kenapa saya harus jangkau jiwa? Supaya sepatu itu dipakaikan di dalam sepatumu. Oh, Tuhan itu luar biasa. Dia kalau memerintahkan segala sesuatu, dia itu memperlengkapi. Dan Paulus ini dia. Makanya dia tahu dimanapun dia berada, dia selalu beritakan Injil. Kenapa? Ketika aku beritakan Injil, aku pakai kasutnya. Kasut kerelaan. Lalu berikutnya, perisai iman. Lihat. Perisai iman, jangan bimbang, jangan khawatir dan jangan takut, percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika engkau gak bimbang, ketika engkau gak takut, ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau sedang bawa perisai imanmu di alam rohani. Oh, saya bayangkan kalau kita melakukan semua ini, di alam rohani kita semua jadi barisan tentara yang luar biasa. Lengkap sudah peralatan kita. Lengkap. Tinggal Tuhan Yesus aja yang komando, berangkat serang gitu. Kita semua serang. Udah lengkap. Maka di dalam segala sesuatu ketika engkau mulai khawatir, di alam roh perisai imanmu sudah dicuri. Padahal perisai iman sangat berfungsi untuk apa? Dia akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai iman. Panah api dipadamkan dengan perisai iman. Dia bakar semua hidup kita gak mempan. Kenapa? Perisai iman. Ingat ya, kalau begitu kita gak percaya, begitu kita khawatir, perisai iman kita sudah dicuri. Makanya di dalam segala sesuatu tetaplah percaya. Kau sedang gunakan perisai iman itu. Amin. Lalu yang berikutnya, ketopong keselamatan. Ketopong itu topi ya. Ketopong bukan ini dong. Itu teropong. Ketopong. Itu helm. Ketopong keselamatan. Artinya pelindung bagi keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan pikiran kita dan keluarga kita. Tuhan mau kita bahagia, damai sejahtera. Tuhan mau kita penuh sukacita. Dan Tuhan mau, makanya firman Tuhan katakan, satu orang diselamatkan maka seisi rumah diselamatkan. Kita sedang pakai ketopong keselamatan. Ketika kita pakai ketopong keselamatan, maka saya percaya seluruh keluarga kita akan selamat juga. Melalui kehidupan kita. Ketopong keselamatan. Pelindung bagi keselamatan, kebahagiaan.
Lalu yang terakhir ada pedang roh, yaitu firman Allah. Di dalam segala sesuatu percayai firman Allah. Kalau engkau gak percaya firman Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau boleh pakai ketopong, engkau boleh bawa perisai, engkau boleh pakai semuanya, tapi engkau gak pernah punya pedang. Engkau hanya cuma bertahan. Engkau gak bisa serang. Tuhan mau kita bukan hanya kita bertahan, tapi kita juga melawan. Paket lengkap. Jadi ketika firman Tuhan itu, sekalipun firman itu terkesan mustahil bagi hidupmu, percaya aja. Karena ketika engkau percaya firman, engkau sedang bawa pedang roh di alam roh untuk engkau melawan balik. Ambil dan gunakan semua itu. Itu sudah tersedia loh di dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau pakai apa enggak. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berjalan di dalam kebenaran, keadilan, berjalan di dalam damai sejahtera, beritakan Injil, beritakan keselamatan. Kita percayai firman Tuhan dan kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah pakai semuanya. Katakan amin. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari Paulus, dari pelajaran Paulus ini? Ayat ke-14 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan seperti ini. Jadi berdirilah tegap. Katakan berdiri tegap. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Katakan memberitakan Injil. Dan di dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Katakan segala keadaan. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Katakan terimalah. Yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Yang keempat yang Paulus sedang ajarkan. Bukan hanya tentang ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan dan pedang roh. Kita mungkin tahu itu semua, tapi yang keempat yang diajarkan sama Paulus adalah rencana bagaimana menggunakannya. Gimana sih cara menggunakannya? Ini sedang dibahas sama Paulus. Kita punya senjata tapi gak tahu cara pakainya, ya sama aja. Mau kita punya AK, tapi kita gak tahu isi pelurunya gimana, ya percuma. Makanya Paulus ajarkan dari sudut pandangnya Paulus, dia tuliskan semuanya. Kalau kita mau menggunakan ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan, artinya kita harus berdiri tegap. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Artinya apa? Berdiri tegap adalah sikap hati kita untuk jaga integritas. Ini sikap hati, berdiri tegap ini sikap hati. Kita nggak boleh kompromi. Ketika kita jaga integritas, maka tanpa sadar kita sedang pakai, gunakan, mengaktifkan. Bukan hanya memakai ya. Kalau kita pakai tapi nggak pernah diaktifkan ya percuma. Rencana menggunakan, bagaimana menggunakan ini mengaktifkan. Bukan hanya memakai. Tapi mengaktifkan. Anda bawa panah gitu ya. Ya cuma dibawa aja, kalungkan ya sama. Bawa pedang roh tapi disarungkan ya cuma juga. Ini mengaktifkan, gimana caranya? Berdiri tegap. Ketika hati Anda, sikap hati Anda jelas berdiri. Aku gak mau kompromi. Itu Anda sedang mengaktifkan ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan. Lalu kasut kerelaan gimana? Ya jelas firman Tuhan hanya bisa digunakan, diaktifkan ketika kita melangkah beritakan Injil. Ketika engkau melangkah memberitakan Injil, maka kasut kerelaan itu akan aktif di dalam hidupmu. Perisai iman. Kasut kerelaan ini adalah sebuah perintah untuk kita amanat agung. Kerjakan amanat agung. Jadi amanat agung gak pernah sia-sia buat orang yang kita injili, juga buat kita. Katakan amin. Perisai iman. Firman Tuhan jelas katakan seperti ini. Dan di dalam segala keadaan
pergunakanlah perisai iman. Perisai iman ini harus dibawa segala keadaan. Segala keadaan. Perisai iman harus digunakan di dalam segala keadaan. Mau baik atau enggak baik keadaan kita. Mau suka maupun duka. Mau sehat maupun sakit. Mau kekurangan atau kelimpahan. Iman kita harus tetap. Enggak boleh berubah. Halo, amin. Iman kita enggak boleh. Perisai iman. Di dalam segala keadaan. Ayo kita janji ya, kita sepakat ya bahwa satu dengan yang lain kita sepakat dengan Tuhan. Bahwa di dalam segala keadaan iman kita akan tetap aktif. Kita gak boleh mengingkari iman kita kepada Tuhan ya. Karena ketika kita di dalam segala keadaan percaya kepada Tuhan. Maka perisai iman itu akan aktif. Saya bayangkan perisai iman itu mungkin kayak Kapten Amerika. Enggak cuma begini, tapi bisa dilempar-lempar. Dan kalau dilempar balik lagi. Kayaknya perisai iman kita kayak gitu ya. Saya gambarkan, saya imajinasi. Saya pecinta Marvel juga soalnya. Anak saya semuanya Marvel semua. Satunya Maverick, satunya Marvel. Enggak. Anak saya punya arti. Maverick itu artinya gembala domba. Dan Marvel itu artinya keajaiban dari Marvelous. Jadi bukan, wah ini orang tuanya pecinta Marvel ini. Namanya, no. Ketika iman kita tetap, gak goyah. Justru di sana perisai iman kita aktif. Itu cara menggunakannya. Jadi begitu kita ada di dalam sebuah persoalan, masalah di dalam kehidupan kita. Gimana cara mengaktifkan perisai iman? Percaya. Sekalipun gak mungkin, percaya, maka perisai iman itu akan aktif. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Dan yang terakhir, ketopong keselamatan dan pedang roh. Firman Tuhan katakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Terimalah. Itu artinya kita gak bisa, Tuhan yang kasih. Bagian kita, ya Tuhan aku mau. Betul kan? Keselamatan gak bisa kita usahakan kan? Kan hanya Tuhan yang kasih keselamatan itu. Kita mau berbuat baik, toh kita juga gak bisa selamat kalau Tuhan Yesus gak mati di atas kayu salib buat kita. Makanya firman Tuhan jelas katakan, dan terimalah gitu ya, ketopong keselamatan. Dan pedang roh. Firman Tuhan sudah ditabur, tapi kalau hati Anda gak terbuka, Anda terima, ya Tuhan aku terima, aku percaya. Gak akan ada sesuatu yang bekerja di dalam hidupmu. Bagian kita, terima. Terima. Kita harus terima dari Tuhan Yesus. Baru kita bisa aktifkan. Berikan dirimu juga diperdamaikan dengan Tuhan Yesus. Dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda belum baptis, berikan dirimu. Untuk baptis juga. Dan yang kedua dikatakan gini. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah di dalam segala doa dan permohonan. Di dalam segala doa dan permohonan. Yang kedua dikatakan dalam doa dan permohonan. Kalau kita mau menerima keselamatan keluarga kita, ya kita harus doakan. Ada dua cara untuk aktifkan. Pertama kita terima. Lalu kedua, gimana kalau kita sudah punya ketopong keselamatan dan pedang roh untuk aktifkan? Berdoa dan terus memohon sama Tuhan. Itu cara aktifkannya juga. Kalau hari ini keluargamu ada yang belum diselamatkan, ayo terus doa dan memohon sama Tuhan. Untuk aktifkan ketopong keselamatan dan pedang roh. Gak boleh berhenti memohon. Kalau kita mau menang lawan kehidupan ini, maka berdoa. Dan memohon sama Tuhan. Sebab ketika kita berdoa dan memohon, maka firman akan diperdengarkan. Dan itulah pedang roh. Dan semuanya itu yang akan membuat hidup kita mengalami kemenangan. Bahkan lebih dari seorang pemenang. Katakan amin. Bisa diberkati Tuhan. Dan saya percaya malam hari ini Tuhan sudah sediakan semua perlengkapan senjata Allah.
Anda tinggal gunakan dan aktifkan di dalam kehidupan Anda. Pulang dari tempat ini saya percaya hidup Anda akan penuh kemenangan. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa makin berdiri.